Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data, Bapak Sukriyadi Eskom Mkom, serta teman-teman yang saya banggakan yang sudah bekerja keras dalam mengerjakan PowerPoint atau tugas yang diberikan dengan judul materi yaitu topologi jaringan. Baik, pada kali ini saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Faradita, yang kedua ada Gesia Hira Rahayu, yang ketiga saya sendiri Nisha Febriana, yang keempat Sutra, dan yang terakhir Andi Muhammad Yusuf Hasankari. Selanjutnya itu saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan atau memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita dengan NIM 02304061. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi topologi jaringan. Pernah tidak kita memikirkan bagaimana komputer yang kita gunakan dapat berkomunikasi dengan komputer lain di seluruh dunia ini? Bagaimana data dapat mengalir dengan cepat dan efisien melalui jaringan yang rumit? Jawabannya terletak pada topologi jaringan. Lalu apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan ialah metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, ataupun tanpa menggunakan kabel yang dikenal dengan istilah near cable sebagai media transmisinya. Hal ini memungkinkan user untuk saling berkomunikasi dengan mudah walaupun dalam jarak yang berjauhan. Topologi jaringan merupakan blueprint yang menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan saling berkomunikasi dalam suatu jaringan. Ada beberapa manfaat dari perancangan topologi jaringan. Yang pertama, memperjelas arah jalur internet. Topologi jaringan yang terstruktur membantu dalam menjaga kejelasan arah data dari sumber ke tujuan. Dengan demikian, pengguna dapat memantau, mengelola sumber daya atau lalu lintas jaringan dengan lebih efisien, mengurangi bottleneck dan waktu down yang tidak diperlukan. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan. Dengan memilih topologi jaringan yang tepat, perusahaan dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan dengan mengurangi redundansi yang tidak diperlukan, memaksimalkan penggunaan perangkat keras, dan mengurangi penggunaan kabel. Yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineering. Dengan topologi jaringan yang terstruktur, menjadikan engineering jaringan atau network engineering untuk dapat mengelola dan memelihara jaringan dengan lebih efisien dan mudah, melakukan pemantauan kinerja, dan menerapkan upgrade secara sistematis tanpa mengganggu operasi yang sedang berlangsung atau sedang berjalan. Dan yang terakhir, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa topologi jaringan memungkinkan user untuk saling berkomunikasi dengan mudah walaupun dalam jarak yang berjauhan. Nah, dengan topologi jaringan yang baik, pengguna atau user dapat mengelola sumber daya jaringan dengan lebih efisien. Hal ini tentunya akan meningkatkan produktivitas penggunaan dan mengurangi atau meminimalisir frustasi karena kegagalan dalam akses atau kesalahan dalam akses. Mengakhiri pembahasan ini, mari kita ingat bahwa topologi jaringan tidak hanya tentang kabel dan node. Namun, ini adalah fondasi dalam komunikasi modern dan infrastruktur digital kita. Dengan memahaminya, diharapkan kita dapat menciptakan jaringan yang terstruktur dan lebih kuat ke depannya. Demikian pembahasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Febriana dengan NIM 02304081 sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai topologi star. Topologi star sendiri merupakan komputer atau node terhubung ke sebuah perangkat pusat yang disebut hub atau switch. Topologi star memiliki karakteristik yang pertama yaitu komputer saling terhubung menggunakan sebuah hub. Yang kedua, menggunakan kabel UTP sebagai media transmisinya. Dan topologi star memiliki kelebihan yang pertama yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua yaitu tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Selanjutnya, lebih fleksibel. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama memerlukan lebih banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gesi Heri Rahayu dengan NIM 02304042. Saya akan menjelaskan tentang topologi bus. Topologi bus sendiri adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Adapun karakteristik topologi bus diantaranya yaitu yang pertama, node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel. Yang kedua, pada ujung kabel utama dihubungkan dengan terminator. Yang ketiga, topologi bus menggunakan kabel jenis koaksial. Yang keempat, topologi bus tidak memerlukan hub tetapi menggunakan T-konektor pada setiap Ethernet card. Adapun kelebihan topologi bus yang pertama yaitu tidak membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan pada satu komputer klien maka tidak dapat mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Adapun kekurangan topologi bus yang pertama yaitu jika terjadi masalah pada kabel utama maka seluruh rangkaian tidak dapat berfungsi. Yang kedua, sering terjadi tabrakan data. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf Sangkari dengan NIM 02304001. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi mesh. Topologi mesh yaitu topologi dengan rangkaian berbentuk melingkar seperti cincin. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu karakteristik. Karakteristiknya memiliki hubungan lebih dari dua perangkat. Yang kedua, setiap perangkat akan terhubung satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tidak memiliki aturan dalam koneksi. Setelah itu kelebihannya. Yang pertama, fault tolerance. Yang kedua, lebih aman. Ketiga, pengiriman datanya langsung ke tujuan. Keempat, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, instalasi dan konfigurasi sulit. Yang ketiga, memerlukan ruang yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutra. Saya akan menjelaskan tentang topologi ring. Topologi dengan rangkaian berbentuk melingkar seperti cincin. Topologi ring memiliki 3 karakteristik atau ciri-ciri, yaitu yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran atau cincin. Yang kedua, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah. Yang ketiga, menggunakan kabel jenis UTP. Topologi ring juga memiliki kelebihan, yaitu mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data. Yang ketiga, tidak ada monopoli jaringan. Adapun kekurangan topologi ring, yaitu kerusakan atau gangguan sulit diperbaiki. Yang kedua, menambah atau mengurangi perangkat komputer dapat menyebabkan jaringan menjadi rusak. Yang ketiga, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Terima kasih. Selanjutnya yaitu topologi tree. Topologi tree memiliki karakteristik yang pertama,
memiliki tingkat jaringan atau node. Yang kedua, media transmisi menggunakan satu kabel yang bercabang. Kelebihannya, yang pertama mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Kedua, susunan topologi yang terpusat. Yang ketiga, jika salah satu segmen rusak, segmen lainnya tidak terpengaruh. Kekurangannya yaitu yang pertama konfigurasi lebih sulit, kedua tidak cocok untuk jaringan skala kecil, ketiga dapat terjadi tabrakan data. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah diberikan oleh teman-teman kelompok saya mengenai topologi jaringan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.